kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu. Kami anak-Mu boleh bersekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Oke guys, gimana, masih semangat? Atau masih pada tidur? Ayo bangun, yang tidur, yang sana tuh, itu masih rinyit-rinyit itu, bangun ya, melek, cuci muka, oke? Kita mau bergembira, kita memuji nama Tuhan. Oke guys, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, musik. Pasti happy dong, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita, oke? Kita happy, kita kita nyanyikan lagu happy, ya, oke? Musik, wah musiknya aduh, gas, happy ya, happy ya.
Udah kelihatan belum? Atau masih ngantuk? Nah, kalau masih ngantuk kita nyanyi lagi ya guys ya. Kita pujikan Yesus pokok. Dan kita lihat caranya. Oke, gas. Gas, musik. Mari kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, Bu Ati, silakan. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan, pagi ini kita bertemu kembali dengan Bu Setiawati, cukup panggil Bu Tia saja ya. Puji Tuhan anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk
berbakti kepada Tuhan dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan tentunya pagi ini melalui ibadah sekolah minggu kita belajar tentang firman Tuhan bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bu Tia hantarkan. Selamat pagi Bapa, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah menyertai kami hingga detik ini. Dan pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Jauhkan dari godaan, jauhkan dari mara bahaya, sehingga ibadah pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sarana dan prasarana yang mendukung jalannya ibadah pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau beri kelancaran. Dan anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang keluar dari bibir ini hanyalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama merenungi firman Tuhan dari Mazmur Mazmur 87 ayatnya 11 sampai 17. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, Engkau, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, mari kita ulangi lagi, khusus yang ayat ke-15 ya, yang merupakan ayat yang indah dari renungan pagi ini. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan di sini ada sifat-sifat Tuhan. Apa saja tadi yang di ayat 15? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setia. Nah, anak-anak, tentu kalian bertanya-tanya, maksudnya apa ya? Begitu ya. Dari ayat yang sudah kita baca, kita sambil
mengenang ya bahwa pemazmur waktu itu di dalam keadaan dia merasa lemah ya, karena dimusuhi orang-orang yang tidak takut pada Tuhan, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Pemazmur yang merasa lemah tak berdaya ini masih mempunyai kekuatan iman loh anak-anak ya. Dia mengandalkan Tuhan, dia tidak langsung menyerah. Kenapa aku harus menyerah? Karena dia merasa punya Allah yang luar biasa. Allah yang bisa menolong dia dari orang-orang yang memusuhinya, yaitu siapa tadi? Orang-orang yang tidak takut akan Allah, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Nah, dari sini anak-anak, pemazmur waktu itu sudah percaya, benar-benar percaya, punya iman yang teguh. Ya, punya iman yang teguh, dia percaya bahwa Allah itu sangat luar biasa. Allah mempunyai sifat apa tadi? 4 tuh ya, dari ayat yang kita baca tadi. Coba ya, kita lagi satu persatu. Allah itu penyayang. Nih, Allah itu penyayang ya. Yang kedua ya, ini yang pertama Allah penyayang. Allah yang kedua, Allah yang pengasih. Sifat Allah yang kedua, pengasih. Nah, apa yang ketiga? Panjang sabar. Ya, panjang sabar. Dan yang keempat, berlimpah kasih karunia. Nah, nanti adik-adik bisa hafalkan. Ada 4. Nah, pada saat itu pemazmur benar-benar yakin di dalam kelemahannya, di dalam pergumulannya, dia masih percaya, teguh, bersandar kepada Tuhan. Karena dia merasa, Tuhan pasti akan menolongku ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan yang hidup saat ini, ya kan? Tentu kita meneladani para pemazmur. Kalau pemazmur tadi percaya bahwa Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu panjang sabar, Allah itu berlimpah kasih setia. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau pemazmur menyadari akan sifat-sifat Allah tadi, itu memotivasi kita, mendorong, mengajak kita untuk bersikap yang sama, percaya kepada Allah yang Maha Pengasih, yang penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kita diajak untuk mempunyai sifat-sifat seperti itu juga. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Apa tuh contohnya, Bu Tia? Apa coba? Nah, tadi yang pertama, Allah itu Maha Pengasih. Bagaimana setiap hari? Contohnya, pengasih itu seperti apa, Bu Tia? Nah, kalian tentu mengasihi teman-teman yang ada boleh di kelas, boleh di teman-teman bermain di rumah. Mengasihi itu kalian misalnya bermain bersama, ya kan? Mengajak bermain bersama, yuk belajar bersama. Itu mengasihi. Juga kalau punya bekal, ya, kalau punya bekal dibagi, dimakan bersama. Gitu ya, misalnya itu contoh sehari-hari. Nah, kalau penyayang bagaimana, Bu Tia? Penyayang. Nah, penyayang. Allah Maha Penyayang. Kita juga harus menjadi anak Tuhan yang bisa menyayangi juga. Apa contohnya, Bu Tia? Anak-anak di rumah ada ibu atau ayah. Kok pas repot? Tak bantu. Ya, anak-anak suka membantu orang tua. Ibunya lagi repot, ayo ditolong, dibantu pekerjaannya. Ya, meskipun hanya ringan-ringan saja, menyapu, ya kan? Atau bersih-bersih meja, itu sama saja kalian menolong ibu. Nah, kalian dengan menolong ibu itu kalian juga sudah menjadi anak yang penyayang.
menyayangi sesama. Lah, terus bagaimana Bu Tia? Panjang sabar. Panjang sabar ya. Sifat Allah yang ketiga, panjang sabar. Panjang sabar itu tidak mudah marah, ya. Panjang sabar itu anak-anak sabar ketika ada temannya suka mengejek. Sabar. Aku tidak boleh membalas kenakalan temannya, ya kan? Kalian ada temennya yang nakal, ya jangan langsung dibalas. Tidak selalu kenakalan atau kejahatan teman kamu balas dengan kejahatan juga. Jadi harus sabar ya. Allah juga mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sabar ya. Yang ketiga, apa? Berlimpah kasih setia ya. Anak-anak Tuhan harus mempunyai kasih setia, artinya anak-anak bisa mengasihi teman-temannya, berkawan dengan teman-temannya dengan baik. Tidak boleh bohong ya. Setia itu tidak boleh berkhianat ya. Tidak boleh curang ya. Setia itu kalian bisa menyayangi, mengasihi temannya baik dalam suka maupun duka. Itu juga mempunyai rasa kasih setia. Nah, ketika anak-anak mempunyai sifat-sifat yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, misalkan tadi pengasih ya, penyayang. Oke, yang ketiga panjang sabar ya. 4, berlimpah kasih karunia. Karena apa? Kita tetap percaya seperti para pemazmur bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita sejak dulu. Ini contohnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, apalagi anak-anak ya. Anak-anak yang disayang yang bagaimana? Anak-anak yang rajin, anak-anak yang suka menolong, anak-anak yang mempunyai rasa kasih sayang kepada temannya, hormat kepada ayah ibunya, sopan santun ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang nakal Bu Tia? Tuhan tetap sayang ya. Anak-anak yang nakal pun juga nantinya tetap Tuhan akan menolong anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang baik seperti kalian yang datang di sekolah minggu ini. Oke? Nah, supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang menyayangi, anak-anak yang punya rasa mengasihi, anak-anak yang mempunyai panjang sabar, anak-anak yang punya berlimpah kasih setia seperti halnya sikap Tuhan Yesus. Nah, nanti setelah ini anak-anak bisa mencoba ya. Ini Bu Hati punya gambar ya. Punya gambar apa ini? Love ya. Kalau kalian bilang ini adalah bentuknya daun waru, tetapi kalau kita sebut adalah love. Apa ini maksudnya? Supaya ini adalah simbol ya, simbol kasih, simbol rasa sayang. Biasanya disimbolkan dalam gambar seperti ini. Nah, nanti anak-anak di rumah nanti mencoba. Ini kan masih kosong ya. Kalian boleh menempelkan biji-bijian supaya nanti kalau sudah jadi bisa kalian tempelkan di kamar, di dekat meja belajar untuk mengingat-ingat apa ya sifat-sifat Allah itu apa ya tadi yang kita sebutkan tadi dengan dalam bentuk simbol love ya, dalam bentuk simbol love gitu ya. Nah, seperti apa Bu contohnya? Seperti ini. Nah, ini adalah biji-bijian ya. Biji-bijian. Gini ya. Ini biji-bijian. Boleh biji-bijian yang kamu punya atau ibu punya di rumah. Ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada mete ya kan? Apa saja, ada mungkin nanti kedelai kalian punya
tempelkan saja. Kalian bentuk yang indah. Ini hanya contoh saja ya sayang ya. Nanti Mutia percaya kamu bisa membuat lebih indah, lebih bagus daripada ini ya. Nanti kalau sudah kamu tempelkan ya, pasti akan menjadi hiasan yang bagus. Biar kamu juga sambil mengingat-ingat, tidak lupa dengan sifat-sifat Allah yang harus kita teladani. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh Bu, tidak punya biji-bijian, boleh diwarnai pakai krayon atau pensil warna ya. Pakai krayon atau pensil warna seperti ini ya. Kamu gambari apa aja, yang penting kalian suka ya. Ada lagi anak-anak seperti ini ya. Malah Allah kamu tulis di sini sifat-sifat Allah yang kamu bisa teladani, kamu bisa laksanakan. Apa tadi? Ada pengasih, ya kan? Ada penyayang, ada panjang sabar, ada berlimpah berlimpah kasih setia. Nah, anak-anak nanti boleh kalian praktekkan di rumah ya. Jadi ada dibentuk motif, ada diwarnai, ada juga yang unik dari biji-bijian. Oke, kalian pasti bisa ya anak-anak. Nah, dari renungan pagi ini kita bisa belajar tentang apa tadi? 1, sifat-sifat Allah pengasih. 2, penyayang. 3, panjang sabar. 4, berlimpah kasih setia. Oke anak-anak, pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang bisa meneladani sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari pagi ini. Semangat anak-anak, pasti bisa ya. Bersama Tuhan Yesus, kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam belajar tentang firman-Mu pagi ini, meneladani sifat-sifat-Mu, yaitu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Mampukan kami ya Tuhan agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu tetapi juga bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang hebat, anak-anak yang seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Begitu anak-anak, sampai ketemu lagi dengan Bu Tia. Selamat pagi. Gimana guys? Firman yang disampaikan tadi paham nggak? Mas, kalau nggak paham diplay lagi videonya. Oke, untuk mengakhiri setelah minggu kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekolah minggu dan kiranya firman yang disampaikan tadi dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami lakukan. Dan lagi kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, kita akhiri dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih